Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita sudah kedatangan Hafiz dan Hafizah. Ya, hari ini sudah ada di sebelah saya ini adik-adik kita Asya dan Afkar. Nah, buat jamaah Islam itu indah juga bisa loh tampil seperti Askar dan Askar ini ya. Pokoknya yang mau daftar bisa langsung aja, caranya kirim video terbaik adik-adik yang ada di rumah ke email kita nih. Di mana? Di islamitudahtrans.tv@gmail.com. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Dan sebelum adik-adik nanti menunjukkan bakatnya, sebelumnya kita bahas dulu nih tentang tema kita pada pagi hari ini. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, kita sama-sama tahu ya bahwa wanita itu punya banyak keistimewaan. Wah, Masya Allah luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW sangat menyanjung yang namanya wanita. Nah, apa sih? Kita tahu nih bicara masalah Ramadan dan keajaiban di bulan Ramadan ini terutama untuk para wanita. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah keistimewaan wanita saat berpuasa. Alhamdulillah. Nah, langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembahasan kita jika seorang wanita. Wanita biasanya kalau udah menikah itu mengandung, menyusui, mengandung lagi, menyusui lagi, mengandung lagi. Anaknya banyak sampai 10 gitu ya. Ini Masya Allah. Apakah di bulan Ramadan ini wajib berpuasa atau tidak wajib berpuasa? Atau apakah ada ketentuan nih? Berapa bulan pada saat lagi hamil ini boleh nggak puasa atau sebelumnya harus puasa? Begitupun dengan menyusui. Kita tanya guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Silakan Ustazah Lulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Ba'du. Nah, semangat amma. Ba'du. Jadi kalau kita ngomongin seorang wanita, banyak keajaiban dan juga keistimewaan untuk kita wanita. Karena wanita ingin dimengerti. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran sudah jelas ketika seorang wanita itu mengandung atau menyusui, ada beberapa hukum syariatnya. Di dalam Al-Quran dinyatakan alladzina yutikunahu fafidyatu ta'amu miskin. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu, orang-orang yang bisa puasa tapi berat rasanya, mungkin ketika hamil, mungkin ketika menyusui. Kalau berat, maka dia tergolong orang-orang yang membayar fidyah. Fafidyatu ta'amu miskin. Ini menurut Ibnu Abbas dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau kita lihat lagi menurut para imam mazhabul arba'ah, ternyata kalau menurut imam mazhab Imam Syafi'i dan juga Hambali, kalau misalnya dia hamil dan menyusui, khawatir dirinya atau anaknya, misalnya kalau kita puasa, kayaknya nih aku nggak bisa nih nyusui dengan cara yang banyak karena berkurang, karena kita puasa. Maka kalau dia khawatir, maka dia mengkodok dan fidyah saja. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, ya kodok aja, nggak usah fidyah. Karena apa? Kan tadi dibilang yang namanya orang hamil menyusui ada keringanan untuknya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, bahwa Allah menginginkan kemudahan buat para wanita. Itu enak itu seorang wanita ya. Maka kalau kita lagi sehat, lagi bahasanya punya waktu luang, puasa. Karena apa? Banyak halangan kita. Ada haid, ingat Pak Ustadz? Ada nifas, ada hamil, ada menyusui. Nah, kalaupun menurut Imam Maliki, kodok dan fidyah dilaksanakan jika menyusui saja. Tapi kalau dia hamil, cukup dia dengan kodok. Kenapa sih ini pada beda pendapat? Ibu jadi bingung nih, gimana dong? Soalnya kalau aku tuh kodok dan fidyah. Kalau teman aku fidyah doang. Nah, yuk kita buka Al-Quran. Katanya apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu. Orang-orang yang belajar, kata guru A begini, kata guru B begini, semuanya benar. Yang penting apa? Yattabi'una ahsanahu, ikuti mana yang paling baik. Apa nih? Satu, kita bisa ngikutinya. Karena nggak semua orang sama kemampuannya. Mungkin kita bisa. Yang namanya puasa, aku sehat kok kalau hamil. Aku seneng kok kalau yang namanya menyusui. Silakan berpuasa. Tapi kalau mengkhawatirkan anaknya, dirinya, aduh kayaknya tuh aku tuh jangankan menyusui atau mengandung, nggak menyusui aja tuh kekeliengan gitu loh. Iya. Keliengan gitu ya bawaannya ya. Nah ini maka orang yang hamil menyusui bisa dia membayar fidyah. Jadi kalau ada perbedaan pendapat,
kita ambil baiknya. Masya Karena apa? Allah. Berbeda bukan berarti kita salah. Benar, kan Yang ada 4 penting- mazhab. Betul. 4 mazhab ini juga jangan main seenaknya aja. Jangan. Nyari yang enaknya doang. Kalau kayak gini pakai mazhab ini Pakai deh, aja nggak deh. bisa. Oh, gitu Nah kalau ya. di Indonesia ini kan memang pada umumnya pakai mazhabnya Imam Imam Syafi'i. Syafi'i. Berarti kalau Imam Syafi'i itu mazhabnya adalah bayar kodok Dan juga fidyah. Masya Allah. Biar tambah soleh dan soleha ya. Iya. Amin. Nah tapi ada pertanyaan. Apa Ustaz. tuh? Apa tuh? Ustaz Prona pernah nifas gak? Nggak pernah Ya, kan? nifas. Pernah dong. Pernah. Istrinya. Istri saya. Iya, kan saya nanya. Makanya dijawab aja, nggak usah pakai emosi gitu dong. Jadi gini, Puasa kalau ya? ada perempuan, ya kan, perempuan ini dia kan habis melahirkan. Iya. Terus kan ada masa nifas 40 hari biasanya. Iya. Nah, sebelum 40 hari, si perempuan ini ngerasa, aduh udah bersih nih. Gimana saya mau puasa aja deh, boleh nggak kalau kayak gitu? Nah, Kalau yakin dia sudah bersih, maka wajib berpuasa. Oh. Dan kenapa Walaupun dikatakan belum 40 hari. walaupun tidak 40 hari. Karena nifas itu pada saat pembersihan. Cuma kalau yang ini ya, batasnya kan 40 hari. Pembiasaannya berapa hari dulu dong? Oh, pembiasaan dan rata-rata 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari dikhawatirkan itu darah penyakit. Jadi sama dengan darah bulanan seperti itu juga dikiaskan seperti itu juga karena ada juga pembiasaannya mungkin 5 hari. Betul. Tapi kalau kebiasaan lebih dari 5 hari berarti itu adalah Beda. beda. Istihadah. Sama ini kalau sebelum sama aja. Jadi kalau memang cepat Bunda Fatimah Alhamdulillah. luar biasa. Iya, Masya Allah. Beda-beda Terima kasih banyak Ustaz orang. Maulana penjelasannya. Beda-beda orang, Kak Fadli, beda-beda. Iya, makanya kan kalau Beda-beda. misalnya nggak harus patokan dengan 40 hari. 40 hari. Jadi kalau memang udah bersih, Dari silahkan 4 puasa. anak saya kan beda-beda. Iya. Kak kata istri saya udah enggak nifas lagi bersih. Oh kalau begitu. Kak, udah 0. Kita lanjut lagi ya. Jamaah. Ya Allah untung saya puasa ya, bulan Ramadan. Ini kita lanjut nih ya. Yang namanya wanita ini memang banyak banget yang namanya mungkin halangan-halangan yang dihadapi untuk menjalani ibadah puasa. Betul. Ada orang yang namanya wanita ini dia setelah menstruasi atau haid ini dia biasanya seminggu selesai. Tapi ternyata sampai sebulan, 15 hari, 14 hari terus atau bahkan sampai 1 bulan. Yang istilahnya istihadah ya. Istihadah. Nah itu bagaimana Ustaz Syam tuh? Kalau orang perempuan yang mengalami istihadah ini dia harus puasa atau enggak? Atau bagaimana triknya supaya bisa puasa? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Dulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Islam itu indah, wabil khusus jamaah wanita Islam itu indah Masya yang Allah. senantiasa menambah daripada pengetahuannya, menimbah ilmu agar apa yang dilakukan selama Ramadan bukan hanya ibadah puasa, tapi segala jenis ibadah Ramadannya sesuai dengan syariat yang insya Allah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diterima secara hukum fikih dan diterima juga amalia hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jikalau seorang wanita mengalami istihadah? Jadi pastikan dulu itu adalah istihadah, keluar dari jadwal haidnya, keluar daripada jadwal nifasnya. Dan itu adalah sudah pasti daripada darah istihadah yang mana di luar daripada rata-rata hari haid yaitu 15 hari kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Maka setelah daripada 15 hari lalu masih keluar darah, maka itu dihukumi sebagai dia sebagai orang yang suci. Maka dia dihukumi sebagai orang yang suci, berarti kewajiban orang yang suci dengan orang yang istihadah itu sama. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban daripada membuka Al-Quran, memegang mushaf, dia adalah sama dengan orang yang sedang suci. Karena orang istihadah dihitung orang yang suci. Maka kalau dikatakan, apakah seorang wanita yang sedang istihadah, darah penyakit di luar daripada jadwal haid, melebihi batas daripada durasi haidnya, apakah dia boleh berpuasa? Justru wajib berpuasa. Kenapa? Karena dihukumi adalah seorang wanita yang suci. Seorang wanita pernah datang bertanya kepada baginda Nabi SAW, maka Nabi SAW memberikan kewajiban kepadanya sebagaimana seorang yang suci pada biasanya. Maka dia tetap berpuasa. Cuma ada yang perlu diperhatikan menurut para fuqaha, menurut imam fikih bahwasanya ketika seorang wanita dalam bulan suci Ramadan ini istihadah, maka dia juga bukan hanya ibadah puasa, tapi ada ibadah sholat. Maka bagaimana cara sholatnya orang yang sedang istihadah di bulan Ramadan berbeda di luar Ramadan? Mohon maaf harus dibahas. Di luar Ramadan dia akan menyumbat daripada darahnya ya di luar Ramadan. Tapi masuk di bulan suci Ramadan dikhawatirkan
ketika dia menyumbat darahnya dianggap memasukkan sesuatu pada rongga yang terbuka. Maka ini bisa membatalkan puasa ketika dia menyumbatnya terlalu dalam. Maka teruskan daripada sholat meskipun tidak menyumbatnya. Sehingga tidak membahayakan daripada puasanya. Wallahu ta'ala alam. Jadi wanita Masya istihadah Allah. Jadi tetap gitu ya? melaksanakan puasa. Oh, nah ini penting nih. Ah. Sebentar, saya mau Kenapa panggil sih? adik-adik dulu mana? Ini adik-adik Adik-adik saya yang tadi kecil yang saya ya? mau ikutan inian. Aska, Afkar, terus sini yuk, sebentar. Nah, ayo, duduk sini nak, berdua nak. Ini adik kakak nggak sih bukan ya? Bukan dong. Bukan, sebentar, maaf. Iya. Jangan di sini, Yang di satu- sini. yang satu Aku di di sini. pangku aja di Ya, sini. aku di sini deh. Ya. Asya, Afkar. Iya. Iya. Afkar ya? Iya, Bukan Afkar. Afgan ya? Bukan, Afgan sadis tadi lagunya. Iya, saya mau nanya sama Asya dulu nih. Asya nanti mau baca surah apa? Afkar baca surah apa? Asya? Asya? Afkar? Afkar? Apa sih semangat banget sih? Jangan dulu. Kasihan anak-anak Pak. bikin kaget. Saya nanya sama anak-anak. Ya. Bapak mau ngaji juga? Mau dong. Iya. Nih jemaah, Ustadz Muawi gue mau ikutan ngaji, tapi Ya. kan nggak sekarang ya, takutnya nanti ini menang lagi nanti. Oke, buat yang di rumah jangan kemana-mana nih ya. Pokoknya sekarang kita siap-siap, nanti kita dengerin juga bahwa Asya dan juga Afkar nanti akan tampil mengunjukkan kebolehannya dalam membaca Al-Quran. Yang di rumah tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo 1, 2, setelah yang satu ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
Sadaqallahul azim. Masya Allah, Asya. Nah, buat jamaah Islam itu dari Masya Allah, tadi kita udah mendengarkan bagaimana Asya membacakan ayat suci Al-Quran. Surah apa tadi dibaca, Sayana? Al-Isra ayat 1 sampai 3. Al-Isra ayat 1 sampai 3. Coba sekarang duduk dulu di sebelah sini Asya. Masya Allah, Ustadz Syam. Dekat bunda. Coba nih gimana Ustadz Syam, izin Ustadz Syam. Baik, Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Asya, alhamdulillah. Umur berapa Asya? Mau 11 tahun. Mau 11 tahun. Mau 11 tahun. 11 jahat, berarti 10 jalan 11. 11 lari biasanya. Jadi biasanya anak kecil itu kan masih belum terlalu panjang nafasnya ketika membaca Benar. Al-Quran. Sedangkan ulama berbeda pendapat ketika ada orang yang istilahnya mencuri nafas dalam membaca Al-Quran. Makanya ada istilah wakaf ibtida. Contoh misalnya ya baca tadi Subhanalladzi asra, itu kan satu kata, tidak boleh sebenarnya dipisah. Asra, mending subhana alladzi asra. Gak apa-apa dipenggal-penggal, yang penting tidak merusak makna. Kalau ulama mengatakan bahwasanya ketika satu kata dipisah, misalnya alhamdulillah Hirobbil, dia motong tidak sesuai dengan kaidah, maka batal bacaannya, mesti mengulang kembali. Jadi kalau nafas pendek, mending dia potong sesuai dengan kaidah daripada bahasanya, daripada di tengah-tengah dia mencuri nafasnya. Kemudian tadi jenis bacaannya sebenarnya bukan murattal, namanya mujawwad. Mujawwad itu lebih lambat dibandingkan daripada murattal. Makanya kalau mujawwad ini membutuhkan nafas yang lebih panjang lagi. Tapi kalau misalnya Asya di umur 11 tahun ini, ayo nak silahkan belajar lebih giat lagi supaya bacaannya lebih benar lagi, lebih baik lagi, insya Allah sesuai dengan hukum tajwid dan sesuai dengan hukum tahsin yang ada gitu. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan dong buat Asya. Nah, motivasi buat adik-adik juga kan untuk bisa hadir di sini. Benar. Dan ini Masya Allah banget ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kadang-kadang yang namanya anak-anak belajar ini pasti butuh proses. Betul. Ya Asya, terima kasih sayang. Boleh kembali lagi. Iya, nanti kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu indah. Kita masih akan mendengarkan, nanti ada Hafiz Cilik nih ya dari Afkar ya. Afkar nanti kira-kira seperti apa suaranya, masih penasaran pastinya nih. Nah, buat jamaah kita lanjut lagi pembahasan tema kita pagi hari ini. Kita masih membahas tentang tema keistimewaan wanita saat berpuasa. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut nih ya. Satu-satunya wanita yang hadir di sini adalah Ustazah Lulung. Kamulah Yang ada di sebelah satu-satu. sini ya. Bagaimana hukumnya jika wanita ini dia tuh pengen puasa full? Pengen Siapa banget sih gitu ya. perempuan yang nggak mau puasa full? Aman. Hah? Aman. Udah menopause kalau dia, iya. Tapi yang belum. Yang belum tuh sama. Pak Ustadz. Kadang-kadang perempuan ini punya trik. Betul. Trik itu kayak dia lagi umroh. Dia minum obat dulu. Untuk menahan agar haidnya nggak keluar selama 1 bulan. Jadi puasanya bisa full. Bisa nggak Nah, itu? pertanyaannya, boleh nggak dalam Bolehkah Islam? seperti itu? Nah, Bolehkah? Kalau yang udah nanyanya menopause, sama saya. yang udah menopause sudah, saya nggak bisa pakai gitu, saya udah sebulan gitu aja. Iya. Silakan Mohon izin, dijawab, mohon Ustadz, izin. guru-guru semuanya. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitulah wanita. Ketika hari biasa, gimana caranya dia itu nggak sholat? Terkadang, kamu sholat dong, keramas. Enggak, aku masih belum bersih. Kalau hari biasa. Giliran Ramadan mulai itu sibuk. Aku pokoknya harus puasa penuh. Gimana caranya? Salah satunya adalah berikhtiarnya dengan boleh nggak sih minum obat penunda haid ketika lagi puasa. Tuh 2, 3. Puasa. Ini masalahnya nih. Kadang-kadang sebagai wanita nih kita, kata ibu-ibu gini, kita lo aja kali gue enggak nih. Itu suka membohongi diri sendiri. Kenapa ketika puasa tuh kita kepengen jangan batal. Takut kalau kodok ntar berat. Takut nanti kalau kodok gak ada teman. Yang pertama, menurut Ibrahim Al-Hafnasi ya, bahwasanya ketika kita ini yang namanya meminum pil penunda haid sebagai salah satu ikhtiar. Dinyatakan mubah, boleh-boleh aja kalau tidak membawa bahaya kepada dirinya. Kenapa? Ini kan fitrah manusia. Dia tuh harusnya keluar. Kenapa disumbat misalnya? Jadi yang pertama harus konsultasi dulu kepada dokter kesehatannya. Kira-kira boleh nggak sih dok? Ini menurut medisnya. Tapi kalau menurut hukum mubah, boleh-boleh aja. Selama apa? La dororo wala diroro. Jangan sampai kita membawa mudarat pada orang lain atau pada diri kita sendiri. Jangan sampai itu obat kita niatnya biar kita bisa puasa nih. Besokannya ketika lebaran nih. Lebaran. Wah pas lebaran hari dia banjir kayak isi hado. Kenapa? Karena yang kemarin dia pampet. Jadi kalau ngomongin hukum boleh-boleh aja. Tapi badannya nerima apa enggak?
Kira-kira besoknya repot nggak sama dirinya sendiri seperti ini? Yang pertama. Yang kedua, hukumnya adalah makruh. Karena apa? Ketika tadi dinyatakan la dororo wa diroro, kalau dia sampai akhirnya sakit, apa yang harusnya keluar tuh ditunda. Ketika dia udah masuk lebaran, dia akhirnya mungkin lemes, sakit karena itu tadi ya, maka itu makruh hukumnya. Bahkan ada satu riwayat menyatakan kalau kita sampai memasakkan fitrah yang harusnya keluar jadinya haram. Emang sih yang haram-haram katanya enak. Enak soalnya saya bisa puasanya pol Pak Ustadz. Cuman badan jadinya bagaimana? Tapi istri saya pernah tuh, Kasian waktu gitu loh. umroh, dia Kenapa tuh? ngerasain karena disaranin sama teman-teman yang umroh kan gitu kan. Dia minum tuh, pas giliran dia pulang sampai Jakarta, dapat kan, itu jauh lebih sakit daripada Ketimbang yang ketika di awal. normal. Kalau umroh masih bisa. Karena apa? Tidak ada kesempatan bahasanya lama. Kalau puasa kan ada kodo, ada fidyah. Ada yang namanya ganti. Masya Allah. Gitu. Terima kasih banyak nih Ustazah Lulung nih. Sama-sama. Ya. Buat permasalahan-permasalahan wanita ini Masya Allah luar biasa. Masih banyak nih yang harus kita Masih bahas di banyak hari ini ya. permasalahannya. Nah sekarang berikutnya nih. Apabila lagi bulan puasa, Nah. ibu-ibu itu kan pasti kan buka puasa nyiapin buat anak, suami, Nah, ya kan? betul. Makanan tuh pengennya kan yang enak. Betul. Tanpa sadar, biasanya gini, aduh takut keasinan nih. Bukan tanpa sadar sih, sebenarnya sadar sih ya. Sadar. Nah, itu mah saya Kak Fadli nyicipin. Asin. Iya. Keasinan gitu, keasinan. Tapi nggak ditelen. Ah, iya. Gitu. Boleh nggak Ustadz Maulana itu kayak gimana itu? Bapak lagi puasa, jangan macam-macam. Iya. Habis gimana? Kita nggak pakai apa-apaan. Habis kalau nggak cicipin Nggak kan pakai. takut garamnya apanya Iya. gitu Pak Jadi Ustadz. gini, ada solusinya. Solusinya gimana mau Ustaz nih dan solusinya? Ustaz dulu. Buat semuanya. Dengarkan baik-baik. Puasa itu penting. That's right. Jaga puasa kita supaya tidak batal. Nah, Salah satu yang membatalkan puasa, memasukkan di dalam lubang mulut, lubang terbuka, sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Maka kategori mencoba menyicipi makanan bukan mengambil 1 sendok, coba gitu. Itu batal. Tidak dimakan. Karena puasa itu batasnya di bibir. Oh. Puasa itu batasnya di Bibir. bibir. Maka pada posisi mau mencoba, yang dicoba kan alat perasa. Nggak berasa. Ya? Alat perasa. Iya. Maka yang dilakukan adalah melewati bibir. Ustadz jangan ledekin saya dong. Enggak, Jadi begitu caranya. melewati bibir. Iya. Oh, jadi jangan Lalu, masuk. Oh, gitu. Nah, keluarin. Diam. Oh. Iya. Baru dimasukkan. Berarti dia tidak melewati. Tapi itu kerasa gak sih kalau gitu? Ya, Kerasa lah. dikit sih dikit. Kan lidah itu alat perasa. Iya. Yang kita butuhkan merasa. Bukan nyobain. Oh iya benar. Bukan nyobain. Kalau mau lebih berasa, ya keluarin. Nih 1 gayung gue. Iya benar. Beda nyicipin sama nyobain. Benar Pak Ustadz. Cakep. Yang dimaksud adalah nyicipin mau tahu rasanya. Bukan mengenyangkan. Sama juga. Mohon maaf. Maaf ya, ada sesuatu yang haram. Tidak ada lagi makanannya kecuali yang haram. Tapi dia bagaimana kalau mati kalau tidak makan? Diperbolehkan hanya untuk menegakkan tulang belakang. Bukan untuk mengenyangkan. Dalam posisi ini hanya mencoba. Oh, Itu jadi dia keluarin tuh ya. sebenarnya ada caranya. Sekarang kan zaman modern. Apa tuh? Ya jadi kita bisa ditakar-takar. Oh gini. Gram-gramnya. Iya gram-gramnya. Ini kan bisa ditakar. Berapa sendok, berapa ini. Nggak usah, jadi diperkirakan saja. Atau nggak usah dikasih penyedap dulu. Nanti pada saat mau dimakan baru dikasih. Sesuai selera. Oh Kan berarti begitu. Pak Ustadz maaf, berarti kalau kita tuang ke sini kan suka gini nih. Terus kita gini. Boleh dong. Nggak boleh. Lah kan ngelewatin bibir. Nggak, tapi dimasukin dalam. Oh iya. Gini. Ah. Gini ya. Kan aku suka tanya. Bilang. Masuk lagi tuh. Ibu-ibu hati-hati ya. Lebih bagus nggak usah. Mana tadi tuh? Ada besi. Ini tadi kita lagi nyari nih. Nyari apa? Mana sih tadi? Al-Quran itu dibaca bukan dibolak-balik. Ya Allah. Makanya kalau Al-Quran itu sebagusnya mulai dari awal. Ustadz,
Udah jangan komentar dulu sih, udah kayak komentator aja komentar mulu. Saya ini lagi nyari ayat tadi buat nyimak tadi apa yang dibacain sama si Asya, sama si Afkar juga. Saya lagi nyari. Oh, gitu. Elah lagian sih ganggu aja. Ini aja, daripada bingung-bingung, setelah ini kita langsung dengerin aja. Gak usah dibolak-balik Qur'annya. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau nyimak. Jadi jangan dibolak-balik. Ini juga mau nyimak juga.